Shalom Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang dikasihi Yesus Kristus, selamat bertemu kembali. Dan kita masih merenungkan firman Tuhan yang menjadi sumber kekuatan kita, menjadi kedamaian buat kita. Karena ketika kita memberikan diri kita di dalam Tuhan dan firman-Nya, maka Tuhan yang akan memimpin kita. Seberat apapun kehidupan kita, kita tidak akan pernah takut karena Allah yang sudah memimpin kita. Ketika Allah memimpin kita, maka tidak ada lagi yang bisa melawan kita. Amin. Firman Tuhan yang menjadi renungan bagi kita hari ini yaitu yang terambil dari 1 Yohanes pasal yang keempat ayat yang ke-9. Tetapi sebelum kita mendengarkan firman Tuhan ini, marilah terlebih dahulu kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus, itulah yang menyertai hati dan pikiranmu sekalian. Amin. 1 Yohanes pasal yang keempat ayat yang ke-9. Mari kita dengarkan baik-baik. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia supaya kita hidup olehnya. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang dikasihi Yesus Kristus dan diberkati Tuhan, Allah itu adalah kasih. Dan Alkitab sendiri yang menyatakan itu kepada kita. Dan secara khusus buat orang yang percaya kepada Kristus, yang sudah ditebus oleh Kristus dan sudah diselamatkan oleh Kristus melalui salib itu sendiri, kita pasti bisa merasakan kasih Allah yang agung itu yang Dia nyatakan di dalam Alkitab. Kenapa saya katakan seperti itu? Hanya orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus, hanya orang-orang yang menerima penebusan Kristus Yesus di salib itu sendirilah yang bisa merasakan bahwa memang aku hidup karena kasih Kristus, karena kasihnya Tuhan. Tuhan tidak akan mungkin mau menjelma menjadi manusia dan tinggal dalam dunia ini berupa Yesus Kristus atau berupa manusia, dan Dia mati disalibkan kalau tidak benar-benar Dia sungguh-sungguh mengasihi kita. Tidak akan mungkin saudara-saudara ada orang yang mau mengasihi kita, yang mau berkorban kepada kita, tetapi Dia tidak mengasihi kita. Tidak akan mungkin. Hanya Tuhan yang mau berkorban karena Dia sungguh-sungguh mengasihi kita, sungguh-sungguh mencintai kita, dan sehingga Dia tidak mau satu orang pun dari orang-orang yang Dia ciptakan, dari orang-orang yang Dia kasihi itu akan binasa. Makanya Yohanes 3 ayat 16 itu menyatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, maka Dia mengutus anaknya yang tunggal supaya apa? Supaya kita beroleh keselamatan, supaya kita beroleh hidup yang kekal. Itu. Makanya Allah itu menjadi manusia dan tinggal bersama-sama dengan kita, dan Dia mau berkorban untuk kita melalui salib di Golgota itu. Sehingga melalui itu kita boleh diselamatkan. Dan orang-orang yang menerima Yesus itulah yang benar-benar sungguh-sungguh bisa merasakan. Andaikan pun Alkitab kita tidak menyatakan bahwa Allah itu kasih, tetapi orang percaya pasti bisa merasakan memang benar bahwa Allah itu kasih. Nah, oleh karena itu saudara-saudara, bagi kita umat yang percaya kepada Yesus Kristus, pasti Dia bisa melakukan kasih dan terdorong untuk melakukan kasih. Tetapi banyak orang saudara-saudara berkata dan bertanya, ya, bagaimana kita bisa mengasihi? Saudara-saudara, kalau ada orang yang bertanya kepada kita atau kepada saya sendiri akan berkata kepadanya, saya tidak akan bisa menjawab bagaimana caranya kita bisa mengasihi. Karena apa saudara-saudara? Karena kasih itu tidak punya formula. Tidak ada aturannya, tidak ada caranya. Yang kita tahu saudara-saudara,
di dalam Yesus Kristus, ketika Yesus tinggal dalam kita dan kita tinggal dalam Yesus Kristus, maka kita bisa mengasihi setiap orang yang bahkan membenci kita. Itu yang saya katakan tadi, saudara-saudara, bahwa kasih itu tidak punya formula. Karena apa? Bagaimana mungkin kita bisa mengasihi orang yang membenci kita? Bagaimana mungkin kita bisa mengasihi orang yang tidak suka kepada kita, orang yang membuli kita, orang yang berlaku jahat kepada kita? Bagaimana caranya? Tapi disitulah, saudara-saudara, peran daripada Tuhan itu. Orang yang tinggal dalam Kristus Yesus, sumber kasih itu, maka dia mampu melakukan kasih itu, mengimplementasikan kasih itu kepada setiap orang. Ya, jadi makanya tinggallah dalam kasih, supaya kita tinggal dalam Tuhan, supaya kita bisa mengasihi setiap orang. Saudara-saudara, Kain karena tidak tinggal dalam Tuhan, dia tega membunuh adiknya. Bayangkan saudara-saudara, yang masih saudara kandung, sedarah. Jadi makanya saudara-saudara, saya perlu ingatkan ini kepada kita, bahwa apa? Orang yang tidak tinggal dalam Tuhan, dia tidak akan mampu mengasihi, sekalipun mengasihi saudaranya, saudara, seayah, seibu. Apalagi saudara-saudara, ketika itu manusia cuma 4 orang saja, yaitu Adam, Hawa, dan Kain, Habil. Tetapi karena Kain tidak tinggal dalam Tuhan, ketika mereka mempersembahkan persembahan kepada Tuhan, dan Tuhan menerima persembahan Habil, sementara Tuhan tidak menerima persembahan Kain, Kain cemburu, dia emosi, dia marah, panas hati. Maka ketika itu dia membunuh adiknya Habil. Bapak ibu saudara-saudara, adik kandungnya, bahkan anak dari ayahnya cuma mereka berdua. Tapi Kain tega mampu membunuh Habil adiknya. Kenapa dia tega? Kenapa dia mampu melakukan itu? Kenapa tiada keperasaan di dalam hati daripada Kain? Karena dia tidak tinggal di dalam Tuhan. Saudara-saudaraku, kuncinya yaitu ketika kita tidak tinggal di dalam Tuhan, maka kasih itu tidak akan berada di dalam hidup kita ini. Makanya tinggal dalam Tuhan, maka engkau akan bisa mengasihi setiap orang, bahkan mengasihi orang-orang yang membenci kita. Oleh karena itu, saudara-saudara, mari kita mengasihi, mari kita tinggal dalam Tuhan, apalagi dalam Yesus Kristus, maka kita akan mengasihi sesama kita. Saudara-saudaraku, ayat 7. Yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Jadi orang yang betul-betul mengenal Tuhan dan datang atau lahir dari Tuhan, kita percaya ketika Yesus menebus kita dan menerima kita, maka dia melahirkan kita kembali menjadi apa? Menjadi apa? Manusia yang baru. Ya, oleh karena itu saudara-saudara, mari tinggal dalam Kristus, maka engkau akan tinggal dalam kasih itu sendiri. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu yang sekali lagi meneguhkan kami, menguatkan kami, bahwa Engkau sungguh-sungguh mengasihi kami. Engkau sungguh-sungguh mencintai kami. Engkau adalah sumber kasih itu sendiri. Sehingga kami yang boleh tinggal bersama dengan Engkau akan mampu tinggal dalam kasih itu sendiri. Dan kasih itu akan tidak ada di dalam hidup kami kalau kami tidak tinggal bersama-sama dengan Engkau. Terima kasih Yesus. Dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak ibu saudara-saudara, teruslah mendengarkan firman Tuhan. Kita sudah dengarkan firman Tuhan, tinggal dalam kasih, tinggal dalam Tuhan, sehingga kita akan tinggal dalam kasih itu sendiri. Sampai ketemu untuk hari Senin. Besok mari kita datang bergereja. Ya, kalau bagi orang-orang yang sudah bisa gerejanya dibuka, datang ke gereja. Tetapi kalaupun kita harus bergereja di rumah karena memang gereja masih belum boleh dibuka, saya pikir kita terus harus bergereja. Nilainya sama. Tidak ada beda maknanya.
Makanya teruslah mendengarkan firman Tuhan supaya Tuhan memberkati kita. Sampai ketemu hari Senin yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati.